Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zanora Ramantirianto, bisa dipanggil Naura dengan NIM G00252222 dari kelompok B4. Jadi di sini saya akan mengerjakan laporan anatomi blok 2.1. Pertama, dari laporan yang pertama, setelah terjadi penelitian lomba lari 17-an, Dapri melihat salah satu peserta laki-laki mengeluh nyeri hebat pada daerah skrotum setelah terjatuh. Di sisi lain, ada juga peserta lain yang sudah lama mengeluh benjolan di skrotum yang terasa seperti sekumpulan cacing, dan seorang bapak yang sering bolak-balik ke toilet karena sulit PAK. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, jelaskan anatomi penis, skrotum, dan testis. Jadi yang pertama, untuk anatomi penis, dimulai dari bulbus penis, dia itu terletak di tengah, diampit oleh crus penis, dextra et sinistra. Ke distal akan melanjut menjadi corpus spongiosum dan glans penis. Lalu ada crus penis, terletak di lateral bulbus penis, terdiri dari struktur dextra et sinistra. Pada bagian dorsal akan membentuk corpora spongiosa penis. Lalu, kita lanjut ada bagian corpus spongiosum. Di bagian dalam, glans penis ini akan mengalami pelebaran yang disebut sebagai fossa navicularis, dan lalu pada ujung glans penis terdapat lubang yang merupakan muara uretra disebut ostium uretra externum. Lalu, di bagian proksimal dari glans penis terdapat batas antara korpus dan glans berbentuk cekungan disebut sulcus corona glandis. Kulit yang menutupi glans penis disebut dengan preputium. Nah, preputium ini dihubungkan dengan glans penis oleh lipatan yang terdapat tepat di bawah muara uretra ke arah bagian ventral penis dan dinamakan frenulum preputii. Dia terdapat glandula tison di dalam preputium yang menghasilkan smegma. Lalu ada corpora cavernosa. Nah, corpora cavernosa ini merupakan jaringan erektil. Nah, corpus cavernosum penis dibungkus oleh jaringan ikat yang disebut sebagai tunica albuginea. Nah, tunica albuginea ini terdiri dari dua lapis. Yang pertama, letaknya itu superficial, langsung membungkus kedua corpora cavernosa menjadi satu. Dan yang kedua, letaknya profunda, membungkus masing-masing corpus cavernosum penis, dexter, et sinister. Lalu, ruangan dalam corpus cavernosum disebut dengan cavernae. Nah, saat ereksi, cavernae ini akan berisi darah. Tunica albuginea dexter et sinister menyatu di medial yang disebut sebagai septum pectiniforme penis. Di sebelah superior dan inferior dari septum pectiniforme penis terbentuk kedua cekungan. Nah, di sebelah superior ditempati oleh arteria dorsalis penis dan vena dorsalis profunda penis. Sedangkan yang di inferior ditempati oleh corpus spongiosum penis. Lalu yang kedua terkait dengan anatomi skrotum. Jadi urutan lapisan skrotum itu ada terdiri dari 9 lapisan, yaitu berfungsi untuk mengatur suhu testis yang optimal untuk spermatogenesis. Pada bagian mediana skrotum terdapat raphe skroti. Nah, dilihat dari bagian paling luar, untuk urutan lapisan skrotum, yang pertama itu ada kulit, habis itu yang kedua ada fascia dartos, dan musculus dartos, habis itu ada fascia spermatica externa, musculus cremasterika, fascia spermatica interna, tunica vaginalis lamina parietalis, tunica vaginalis lamina visceralis, tunica albuginea, tunica vasculosa, dan yang terakhir yang paling dalam itu substantia testis. Lalu yang ketiga terkait dengan anatomi testis. Nah, dia ini merupakan struktur yang homolog dengan ovarium pada wanita. Dia ini terletak di dalam skrotum dan terdapat sepasang testis kiri lebih rendah dari testis kanan karena folikulus spermatikusnya lebih panjang. Selanjutnya, untuk soal yang kedua, jelaskan jalur perjalanan sperma dari testis hingga keluar melalui ostium uretra externum. Nah, bisa dilihat pada gambar itu sudah ada bagian dari dalam sampai luar untuk jalur dari spermanya. Nah, perjalanan sperma ini dimulai dari testis atau tubulus seminiferus sebagai tempat produksi, lalu menuju epididymis untuk proses pematangan dan penyimpanan sementara. Nah, saat ejakulasi, sperma itu bergerak melalui vas deferens menuju ductus ejaculatorius, di mana ia bercampur dengan cairan dari vesicula spinalis. Kemudian masuk ke uretra atau pars prostatica, membranosa, dan spongiosa. Nah, untuk menerima sekresi dari kelenjar prostat serta bulbo uretral hingga akhirnya keluar dari tubuh melalui ostium uretra externum. Lalu soal yang ketiga, jelaskan kemungkinan perbedaan anatomi dan klinis dari keluhan pada skenario tersebut, terutama yang mengarah ke torsiotestis, varikokel, dan pembesaran prostat. Nah, yang pertama di sini ada contoh klinis yaitu torsiotestis. Nah, torsiotestis sendiri itu yaitu terpelintirnya foliculus spermaticus yang berakibat pada strangulasi arteri testicularis yang kemudian dapat menyebabkan infark ataupun nekrosis testis. Bisa dilihat pada gambar, untuk gambar yang sebelah kiri itu yang testis normal, dan yang sebagian kanan itu testis yang abnormal atau torsiotestis. Lalu untuk kasus klinis yang kedua yaitu varikokele.
Nah, varicocele ini merupakan dilatasi abnormal dari vena pada plexus venosus pampiniformis akibat gangguan aliran darah balik vena. Jadinya pada gambar itu testisnya itu menciut. Lalu, bagian klinis yang ketiga atau kasus klinis yang ketiga itu ada BPH atau benign prostatic hyperplasia atau pembesaran prostat jinak adalah kondisi umum pada pria lanjut usia di mana kelenjar prostat membesar namun tidak bersifat kanker. Nah, pembesaran ini menekan uretra menyebabkan gangguan buang air kecil seperti aliran lemah, tidak tuntas, atau beser. Nah, itu sering terjadi pada saat malam hari. Lalu selanjutnya untuk laporan yang kedua, saat acara camping, Miko sudah menahan kencing sejak sore karena toilet umum antre panjang. Nah, malamnya ia mengeluh nyeri pinggang yang menjalar ke bawah, anyang-anyangan, dan merasa BAK tidak lampias. Keesokan paginya, temannya panik karena Miko bolak-balik ke toilet sambil memegangi pinggang seperti sedang audisi sinetron. Untuk soal yang pertama, jelaskan pembagian organ sistem uropoetika dan fungsi umum masing-masing organ. Nah, di sini saya memiliki dua organ untuk dijelaskan. Yang pertama ada ren dan yang kedua ada ureter. Kita mulai dari fungsi yang ren. Yang pertama yaitu untuk ekskresi. Dia ini menyaring darah dengan membuang sisa metabolit, zat kimia asing, dan zat-zat yang tidak diperlukan tubuh. Lalu dia akan mengalami filtrasi, yaitu menyaring darah dan memulai proses pembuatan urin. Lalu ada regulasi, dia itu untuk mengatur keseimbangan pH, volume, dan komposisi cairan tubuh. Lalu dia berfungsi juga untuk sebagai eksekresi atau mensekresikan hormon-hormon. Sedangkan untuk ureter, dia ini merupakan saluran muskular berbentuk pipa yang membentang dari ren ke fasias posterior vesika urinaria. Nah, tadi kan dari ureter ke vesika urinaria. Nah, vesika urinaria ini merupakan suatu kantong muskulus membranosa yang berfungsi untuk menampung urin. Dia ini terletak di kafum pelvis saat kondisi kosong dan mengembang ke superior hingga kafum abdomen saat penuh. Nah, dia itu berbentuk seperti piramid memiliki apeks bagian anterior, basis bagian posterior, dan satu fasias superior dan dua fasias inferolateral. Nah, vesika urinaria sendiri ini memiliki posisi yang lebih tinggi pada anak-anak. Saat lahir, vesika urinaria itu hampir seluruhnya berada di cavitas abdominalis. Nah, uretra ini dimulai kira-kira di batas atas sifisis pubica. Dengan bertambahnya usia, vesika urinaria ini bakal turun sampai setelah pubertas ketika vesika urinaria dalam posisi dewasa. Bisa dilihat pada gambar, juga ada pada bagian-bagiannya. Jadi setelah tadi dari ren menuju ureter lalu ke vesika urinaria. Nah, setelah dari vesika urinaria kita lanjut. Nah, yang selanjutnya yaitu untuk organ sistem uropoetika selanjutnya adalah uretra. Nah, uretra yang pertama saya akan menjelaskan terkait dengan uretra bagian organa genitalia maskulina. Nah, yang pertama ini ada pars preprostatica. Nah, dia dari vesika urinaria ini hingga prostat kurang lebih 1 cm. Jadi dikelilingi oleh musculus sphincter urethrae internum. Nah, kontraksi sphincter ini tersebut mencegah aliran balik dari semen ke dalam vesika urinaria selama ejakulasi. Karena saluran uretra pada laki-laki itu menjadi satu antara untuk mengeluarkan sperma dan untuk berkemih. Lalu selanjutnya setelah dari vesika urinaria, kita lanjut ke uretra bagian wanita. Nah, pada wanita, uretranya itu lebih pendek dibanding dengan pria. Panjangnya sekitar kurang lebih 4 cm. Nah, uretra ini melintas dengan sedikit melengkung ketika berjalan ke inferior melewati dasar pelvis ke dalam perineum. Nah, di mana uretra ini berjalan melewati spasium perineum profundum dan membrana perineum sebelum bermuara pada vestibulum vaginae yang terletak di antara kedua labium minus pudendi. Selanjutnya, untuk soal yang kedua, jelaskan alur perjalanan urin mulai dari ren hingga keluar melalui uretra, serta sebutkan bagian-bagian penting yang dilalui. Jadi yang pertama, alur perjalanan urin ini dimulai dari proses filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi di dalam nefron ginjal atau ren, yang kemudian mengalir menuju pelvis renalis sebagai penampung sementara sebelum keluar dari ginjal. Dari sana, urin didorong oleh gerak peristaltik melalui saluran ureter menuju kandung kemih atau vesika urinaria, untuk disimpan hingga mencapai volume tertentu yang memicu kontraksi otot detusor. Terakhir, urin akan dikeluarkan dari tubuh melalui saluran uretra melewati sphincter uretra dan berakhir di meatus urinarius externus. Bisa dilihat pada gambar, itu gambaran secara umumnya dan gabungan dari beberapa organ sistem uropoetika.
Selanjutnya, untuk laporan yang ketiga, ada kasus di ruang bersalin seorang ibu sedang dalam proses persalinan. Nah, bidan menilai penurunan kepala janin dengan bidang Hodge, memperhatikan bentuk pelvis, lalu mempertimbangkan tindakan episiotomi agar robekan perineum tidak meluas. Untuk pertanyaan yang pertama, jelaskan dasar pelvis dan perineum termasuk diafragma pelvis, membrana perinei, spasium perinei profundum, serta pembagian regio urogenitale dan regio analis. Jadi yang pertama, kita akan membahas terkait dengan diafragma pelvis. Dia itu pertama ada muskuli penyusunnya, ada musculus levator ani origo, arcus tendinus yang merupakan penebalan dari fascia pelvis insertio. Dibagi menjadi 3 serabut, ada serabut anterior yaitu musculus puborectalis yang berinsersi pada corpus anococcygeus yang lebih terlihat dari inferior. Lalu ada serabut intermedia yaitu musculus pubococcygeus yang berinsersi juga pada corpus anococcygeus. Lalu ada serabut posterior yaitu musculus iliococcygeus yang berinsersi pada corpus anococcygeus dan oscoccygeus. Lalu inervasinya yaitu dari cabang-cabang nervus sacrales 3 sampai 4. Lalu fungsinya dia itu untuk menyokong dan mempertahankan viscera pelvis pada tempatnya, mencegah peningkatan tekanan di dalam pelvis selama mengedan dan mendorong otot-otot abdomen saat batuk. Lalu ada musculus coccygeus origo, spina sciatica, insersionya yaitu os sacrum, os coccygeus. Nah, untuk inervasinya sendiri cabang-cabang nervus sacrales 3 sampai 4 sama seperti tadi dan fungsinya untuk menopang diafragma pelvis. Lalu selanjutnya kita akan membahas membrana perinei. Dia ini merupakan fascia tebal berbentuk segitiga yang melekat pada kerangka tulang arcus pubicus. Dia itu terletak horizontal dan ke arah anterior terdapat celah kecil di antara membrana dan ligamentum pubisum inferius. Nah, di atas ya, dia itu berhubungan dengan ruangan tipis disebut spasium perinei profundum dan terdapat lembaran otot rangka yang berfungsi sebagai sphincter, terutama untuk uretra dan sebagai stabilisator tepi posterior membrana perinei. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai dengan perinei profundum. Nah, muskulus yang berada di dalam spasium perinei profundum ini ada musculus sphincter uretra externum, musculus transversus perinei profundus, musculus compressor uretra yang hanya ada pada wanita, lalu ada musculus sphincter uretrovaginalis juga yang hanya ada pada wanita. Nah, bisa dilihat pada gambar untuk bagian yang wanita yang sebelah kiri dan yang pria yang sebelah kanan. Lalu di sini saya akan menjelaskan terkait dengan regio urogenitale. Yang pertama yaitu dari yang pria dulu yang untuk yang gambar sebelah kanan, regio ini ditembus oleh uretra. Nah, urutan lapisannya ini dari paling superficial ke lapisan profunda. Yang pertama itu ada kulit, fascia perinei superficialis, fascia perinei profunda, spasium perinei superficialis yang terdapat musculus transversus perinei superficialis, musculus ischiocavernosus, dan musculus bulbocavernosus. Lalu ada fascia diafragma urogenitale inferior atau membran perineum, spasium perinei profunda yang terdapat musculus transversus perinei profundus, lalu ada musculus sphincter uretra externum dan glandula bulbo-uretralis Couperi. Lalu ada lapisan fascia diafragma urogenitalis superior. Nah, sedangkan untuk wanita, regio urogenitale wanita ini selain ditembus oleh uretra juga ditembus oleh vagina di bagian posterior uretra. Lalu terkait dengan strukturnya sama dengan pada pria, namun sedikit ada modifikasi pada susunannya. Nah, urutannya dari lapisan yang paling superficial ke lapisan profunda adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk yang wanita ada kulit, lalu yang kedua ada fascia perinei superficialis, fascia perinei profunda, spasium perinei superficialis yang terdapat musculus transversus perinei superficialis, musculus ischiocavernosus, dan musculus bulbocavernosus. Lalu ada fascia diafragma urogenitale inferior atau membrana perinei, habis itu ada spasium perinei profunda yang terdapat musculus transversus perinei profundus, musculus sphincter uretra externum, dan musculus sphincter uretrovaginalis dan musculus kompresor. Lalu yang terakhir ada lapisan fascia diafragma urogenitale superior. Lalu selanjutnya kita akan membahas terkait dengan regio analis.
Bisa dilihat pada gambar. Nah, regional sini merupakan area terminal pada saluran pencernaan yang terletak di bawah diafragma pelvis. Dan ini mencakup kanalis-analis sepanjang 3-4 cm beserta aparatus sphincternya secara anatomis. Nah, wilayah ini terbagi oleh linea perinata yang menjadi batas krusial perbedaan vaskularisasi, drainase limfatik, serta persarafan antara bagian visceral yang tidak peka nyeri di atasnya dan bagian somatik yang sangat sensitif di bawahnya. Lalu, struktur penyokol seperti musculus sphincter ani internus dan externus serta keberadaan fossa ischial-analis di sisi lateral sangat menentukan fungsi kontinensi alvis serta menjadi jalur klinis yang signifikan bagi penyebaran infeksi maupun klasifikasi kondisi seperti hemoroid dan fistula ani. Lalu untuk pertanyaan kedua, jelaskan hubungan anatomi pelvis dengan kondisi klinis skenario, terutama mengenai perbedaan pelvis pria dan wanita, bidang Hodge, dan episiotomi. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan terkait dengan perbedaan pelvis antara pria dan wanita. Bisa dilihat pada gambar juga sudah terlihat. Nah, perbedaan utama antara pelvis pria dan wanita terletak pada fungsi adaptifnya. Yang pastinya di mana pelvis wanita itu berevolusi untuk kebutuhan persalinan sedangkan pelvis pria dioptimalkan untuk menopang struktur tubuh yang berat. Nah, secara anatomis pelvis wanita ini cenderung lebih lebar, lebih pendek, dan memiliki apertura pelvis superior atau pintu atas panggul yang berbentuk oval atau bulat, serta sudut subpubis yang lebih tumpul lebih dari 90 derajat. Sebaliknya, pelvis pria memiliki struktur yang lebih sempit, lebih berat, dengan apertura pelvis superior berbentuk menyerupai hati atau heart shape, dan sudut subpubis yang lebih lancip, yaitu kurang dari 90 derajat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan bidang Hodge. Bisa dilihat pada gambar, jadi untuk tulangnya itu bagian bidang-bidangnya akan dibagi menjadi 4. Nah, untuk yang pertama ada bidang Hodge 1 yang ditarik setinggi aditus pelvis, lalu yang kedua ada bidang Hodge 2 yang ditarik melalui tepi bawah sifisis osis pubis dan sejajar dengan bidang Hodge 1. Lalu ada bidang Hodge 3 yang ditarik setinggi spina ischiadica dan sejajar dengan bidang Hodge 1 dan 2. Lalu yang terakhir ada bidang Hodge 4 yang ditarik setinggi os coccygeus dan sejajar dengan bidang Hodge 1, 2, dan 3. Jadi masing-masing bidang itu saling sejajar satu sama lain dari 1, 2, 3 maupun 4. Lalu yang terakhir terkait dengan episiotomi. Nah, jadi selama melahirkan, perineum ini akan meregang dan akan robek. Nah, untuk mencegah rupturnya musculus sphincter ani, dilakukan episiotomi. Nah, di episiotomi ini ada dua tipe, yaitu ada episiotomi median dan mediolateral. Pada episiotomi median, sayatannya itu dimulai pada garis tengah komisura, posterior lurus ke bawah tetapi tidak sampai mengenai serabut sphincter ani. Nah, sedangkan pada episiotomi mediolateral, dia itu sayatannya dimulai 45 derajat dari midline. Nah, sumbernya bisa diambil dari Gray 2015. Baik, sekian laporan anatomi blok 2.1 dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.